Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam leadership. Kami dari Pokjar 6 bersama saya Serdik Firdaus Yudhatama ditemani oleh 4 orang rekan saya, yaitu ada Serdik Robian Sori, kemudian Serdik Rifan dari TNI Angkatan Darat, kemudian Serdik Andik Budi, kemudian yang paling ujung adalah Serdik Adirawa. Kami akan membahas tentang restoratif justice atau yang disebut dengan keadilan restoratif. Sebagaimana kita ketahui bersama rekan-rekan bahwa di saat ini di Indonesia sedang berkembang suatu proses peradilan baru yang dinamakan keadilan restoratif, di mana pada zaman dahulu semua sistem peradilan, semua kejahatan, tindak pidana harus diselesaikan di tingkat pengadilan. Akan tetapi di era baru ini dengan semakin berkembangnya zaman muncul prinsip-prinsip baru yaitu keadilan restoratif. Oleh karena itu di sore hari ini kita akan membahas sedikit, kami dari Serdik 6 membahas apa itu restoratif justice, kemudian apa saja yang bisa di restoratif justice dan apa hubungannya dengan budaya masyarakat Indonesia. Mungkin bisa dimulai dari Serdik Andik, mungkin bisa jelaskan sedikit apa itu restoratif justice dari pandangan Pak Andik, silakan. Ya. Terima kasih. Izin kami Serdik Andi Budi Kurniawan, Saskibin Angkatan 4. Mungkin di sini kami ingin sedikit menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan restoratif justice, yaitu di mana penyelesaian suatu perkara atau permasalahan yang tidak harus ditempuh dengan proses pengadilan, di mana di sini adanya kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa pihak, khususnya dari pihak terlapor maupun pelapor, yang didampingi juga oleh mungkin dari orang tua ataupun dari aparat setempat, bisa dari kelurahan, kecamatan ataupun kepala lingkungan, sehingga dapat suatu permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara yang musyawarah. Mungkin di masa lalu kita sudah mengetahui bahwa nenek moyang kita menggunakan sistem musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Nah, mungkin restoratif justice ini mengambil dari hal tersebut dan dibudayakan dengan sistem yang baru, yaitu dengan restoratif justice, yaitu menyelesaikan masalah di luar dari pengadilan dengan cara yang win-win solution dan mufakat. Mungkin itu dari kami. Jadi restoratif justice itu intinya adalah semua tindak pidana tidak harus sampai ke pengadilan ya Pak Andik ya. Berarti di luar pengadilan, sebelum sampai ke pengadilan sidang itu bisa selesai. Betul. Atau ibaratnya secara keluargaan ya Pak Andik ya. Betul, selesaikan dan kedua belah pihak merasa puas dan nyaman, sehingga menjadi win-win solution bagi kedua belah pihak. Gitu. Kalau dari Serdik Robi sendiri, untuk penyelesaian secara restoratif justice ada nggak batas-batasnya atau mungkin syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh penyidik ataupun pihak-pihak yang terlibat? Baik, tentunya tidak semua tindak pidana bisa dilakukan RJ atau restoratif justice ini. Ada syarat-syarat yang harus tetap dipenuhi. Yaitu yang pertama, pelaku bukan merupakan residivis tentunya, yaitu tidak melakukan tindak pidana yang berulang. Kemudian yang kedua, RJ ini tidak malah menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, bukan merupakan tindak pidana terorisme, kemudian korupsi, kemudian yang menyangkut dengan nyawa orang lain. Berarti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Jadi tidak semua tindak pidana itu bisa diselesaikan secara RJ ya berarti ya Pak Robi ya. Kalau untuk Serdik Adirawa, untuk di Polri sendiri sudah ada belum aturan yang mengatur tentang RJ ini, Pak Adirawa? Kalau di Polri itu diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 terkait dengan keadilan restoratif justice. Jadi sudah ada aturannya yang mendasari ya? Sudah ada. Tapi itu baru tahun 2021 Pak Adirawa ya? Ya betul, tahun 2021, karena memang dalam perjalanannya itu membutuhkan proses pembaruan. Berarti sebelum tahun 2021 belum ada
dasar hukumnya ya untuk pelaksanaan RJ ini Pak ya di Rawa ya? Kalau untuk sebelum tahun 2021 itu memang sudah ada, tetapi baru sekadar surat edaran. Baru surat edaran berarti Pak? Mungkin ada yang sudah dilaksanakan di Mahkamah Agung melalui Perma maupun SEMA, dan juga diadopsi lagi karena kebutuhan di tingkat Polri, di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Maka itu kalau tidak salah sekitar tahun 2016 atau 2007 atau 2008 itu dikeluarkan peraturan dari Kabar Eskrim itu Pak ya. Berarti sekarang untuk aturannya sudah lebih kuat Pak ya untuk pelaksanaan RJ di tingkat anggota Pak ya? Ya betul. Untuk di Perpol sendiri itu sudah diatur berbagai macam mulai dari persyaratan dan teknis-teknis lainnya juga diatur di situ. Nah, untuk Serdik Rifan ini kan rekanan kita dari TNI nih. Berarti dinas di POM ya Pak Rifan ya? Saya kebetulan di Puspomat, Polisi Militer. Kalau untuk di TNI AD sendiri, untuk di POM ada tidak konsep seperti RJ atau mungkin istilahnya lain? Atau sudah dilaksanakan tapi mungkin berbeda? Bisa jelaskan sedikit tidak? Sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang 31 tahun 97 yang mengatur tentang TNI, sebetulnya untuk pemberhentian penyidikan itu hanya bisa dilaksanakan oleh Papera dengan atas saran-saran dan pertimbangan hukum oleh auditor dan polisi militer, di mana namanya adalah penyelesaian dengan kekeluargaan. Mungkin konsepnya hampir sama dengan restoratif justice. Biasanya mayoritas pidana yang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan itu contohnya dengan delik aduan absolut, misalkan perzinahan di dalam keluarga ya. Kemudian KDRT, pencurian dalam rumah tangga, kemudian hal-hal lain yang sedemikian ringan sifatnya, seperti mungkin lalu lintas tapi nggak ada korban jiwa dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Selama ini sudah ada selama ini. Berarti di TNI sendiri ada ya? Ada. Tapi mungkin bentuknya namanya bukan restoratif justice tapi bentuk lain, tapi penyelesaian secara kekeluargaan itu sudah dilaksanakan berarti ya? Sudah. Di TNI Angkatan Darat. Berarti konsepnya sama seperti dengan yang ada di Polri Pak ya? Sama. Hanya untuk tindak pidana ringan atau tindak pidana tertentu, tapi tidak semua tindak pidana bisa diselesaikan melalui kekeluargaan itu Pak Rifan ya? Iya, betul. Jadi rekan-rekan sudah kita dengarkan tadi terkait dengan pandangan-pandangan narasumber terkait restoratif justice. Dapat kita ambil beberapa intisari, yaitu terkait restoratif justice sendiri itu adalah cara penanganan kasus di luar pengadilan, di mana yang diharapkan adalah adanya peran dari semua pihak, dari korban, kemudian dari pelaku, orang tua, kemudian dari pihak penyidik untuk bersama-sama menyelesaikan kasus-kasus yang ada di luar pengadilan umum sebagaimana yang sudah terlaksana seperti pada umumnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar bisa pengembalian hak-hak korban secara mutlak kepada seluruh korban. Kemudian dasarnya juga adalah kita sebagai warga negara Indonesia berfilosofi pada Pancasila, di mana di Pancasila itu di sila keempat bahwa kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil mufakat, sehingga itu kita adopsi, kita terapkan di dalam proses sidang penyelesaian peradilan yang ada di Indonesia. Kemudian ternyata tidak semua tindak pidana itu bisa diselesaikan secara RJ, ada tindak pidana tertentu yang tidak bisa diselesaikan seperti korupsi, kemudian terorisme dan tindak pidana terhadap keamanan negara itu tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, dan kemudian juga tidak bisa dilaksanakan secara langsung. Ada syarat-syarat ya Pak Robia, ada syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang harus diselesaikan sehingga restoratif tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga tentu saja ada prosedur-prosedur sesuai dengan aturan-aturan sehingga tidak ada komplain-komplain dari berbagai pihak apabila restoratif justice tersebut dilaksanakan. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Firdaus berserta rekan-rekan kami dari Serdik 6 menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh rekan-rekan yang sudah menonton podcast ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat bagi seluruh rekan-rekan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leadership.